Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, mungkin di antara sobat ini ada yang masih bingung bagaimana sih caranya merawat dari pusaka-pusaka tosan ajinya. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi sobat. Kalau untuk saya pribadi, saya selalu memakai minyak pusaka ini, dan ini pun juga saya rekomendasikan kepada para pelanggan saya dan juga para penonton saya. Nah ini adalah minyak pusaka yang biasanya saya pakai untuk meminyaki pusaka-pusaka saya. Ini karakternya dia tidak lengket. Jadi kalau untuk di minyak pusaka ini dia karakternya seperti air. Karena kalau Anda memakai minyak pusaka yang karakternya lengket sobat, nanti saya takutkan akan mudah menyerap debu dan juga akhirnya gampang sekali berkarat untuk dibilah tosan ajinya. Itulah kenapa kalau untuk saya tidak merekomendasikan untuk memakai minyak-minyak yang lengket. Saya selalu memakai minyak pusaka ini. Nah ini, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan minyak pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Kita di episode kita kali ini akan mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka. Nah, dua buah pusaka ini baru saja saya dapatkan sobat, dan juga ini sudah selesai saya pesankan warangka baru. Nah ini, nah mungkin juga ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Mas, untuk di pusaka jangkung manglar primitifnya apakah masih ada gitu. Kemarin saya ditelepon, tetapi setelah saya kasih foto dan juga yang lainnya kok tidak ada kabarnya. Nah ini akan saya rilis kembali. Mungkin di antara sobat nanti akan ada yang berminat dengan pusaka ini, silakan, karena orang yang kemarin masih belum ada tembusannya sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka, yang mana pusaka ini termasuk dari pusaka istimewa dan juga termasuk dari pusaka langka sobat. Karena dibilah dari tosan ajinya, ini kalau Anda melihat dia ada semacam kayak raja timbulnya. Nah ini adalah pusaka dengan dapur jangkung manglar primitif. Nah ini pusaka termasuk dari pusaka yang agak langka ini memang untuk di pusaka ini. Coba Anda amati untuk di pusakanya, dia memang untuk dibentuknya memang seperti ini. Dan kalau Anda amati untuk di bagian bilahnya ini dia ada semacam kayak raja timbul ini sobat. Nah begitupun juga di baliknya. Nah, ini adalah pusaka yang saya tawarkan. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan pusaka-pusaka unik. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Nah kita akan melihat seperti apa sih wujud dari dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah kita mulai dulu dari pusaka yang tombak ini sobat. Nah tombaknya ini dia memakai warangka tombak scan ukir seperti ini, dan ukirnya pun juga ngerawit bagus banget. Ini sudah baru saja selesai ini untuk di warangkanya. Ini tombaknya saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Ngawi. Jadi beberapa dari koleksi-koleksi di galeri saya itu juga saya mendapatkan banyak dari beliau, dan pusakanya pun juga bagus-bagus sobat. Nah ini salah satunya. Ini yang terakhir saya dapatkan dari beliau. Tombaknya ini dapurnya kalau nggak salah dapur tombak ronpring. Pamornya ini kalau Anda melihat sobat seperti kayak pamor wos putah sekilas gitu. Tetapi sebenarnya ini adalah pamornya pamor gubet atau pamor buntel mayat. Nah ini, jadi dia untuk dialur dari pamornya ini dia apa ya, melingkar atau gubet, dan dia menuju ke bagian pucuk dari bilahnya. Nah ini seperti ini. Jadi ini adalah pamornya pamor gubet, tetapi gubetnya ini dia untuk dialur apa, motif dari pamornya seperti kayak pamor woswuta. Nah ini adalah salah satu dari keunikan dari pamor ini sobat. Untuk di tombaknya pun juga ini masuk tombak sepuh ini sobat. Tombak bagus ini, kalau menurut saya ini adalah memang tombaknya tombak bagus. Dan kalau nggak salah apa ya, untuk di tombaknya ini termasuk dari tombak patrem. Jadi untuk di panjangnya dia tidak terlalu panjang. Jadi ini bisa dibawa kemana saja, jadi sangat efisien, bisa masuk ke dalam tas untuk ditombak ini, karena ini untuk ditombaknya memang kecil ini sobat. Nah, tombak ronpring dan pamornya adalah pamor gubet atau pamor buntel mayat. Beberapa dari para pecinta tosan aji yang masih awam gitu, biasanya kalau mendengar kata buntel mayat itu terus dia takut sobat. Jadi untuk di pamor ini dihindari. Tetapi bagi para
kayak seperti kolektor dan juga orang-orang yang sudah menggeluti dunia Tosan Aji yang sudah lama, biasanya pamor ini justru dicari. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi gitu, saya justru memang mencari pusaka-pusaka yang berpamor gubet atau pamor buntel mayat. Bahkan saya itu kemarin dapat keris patrem, itu pamornya pamor gubet. Lalu juga ada cacing kanil, saya pun juga ada cacing kanil yang pamornya pamor gubet atau buntel mayat. Pedang pun juga ada, jadi sudah lengkap, ada semuanya. Tombak, keris, dan juga pedang ada semuanya, sobat. Saya punya pamor gubet. Mungkin lain kali akan saya bikin sebagai sebuah video. Jadi semuanya akan saya tunjukkan kepada Anda pamor gubetnya seperti apa. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Pusakanya bagus. Nah, pamornya pun juga termasuk dari pamor unik. Meskipun dia pamornya gubet, tetapi bentuknya seperti kayak pamor wos wutah. Perpaduan dari bulat-bulatan dan juga garis-garis ini, sobat, untuk di pamornya. Mantap ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua di episode kita kali ini, sobat. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir atau pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini pun juga memakai warangka sandang walikat berukir. Nah, kalau pusakanya atau keris-keris kecil biasanya memang saya pesankan warangka sandang walikat berukir seperti ini, sobat. Nah, kayak ini pun juga sama. Nah, ini pun juga sama. Coba kita akan melihat ini seperti apa wujud dari pusakanya. Ini insya Allah adalah apa ya, bisa dikatakan salah satu pusaka yang terkenal dan juga termasuk unik, sobat. Nah, uniknya seperti apa? Coba kita akan melihat. Nah, mungkin di antara sobat sudah familiar banget dengan pusaka ini. Ini adalah pusaka dapur betok. Dan ini dia bentuknya kecil ini, sobat. Nah, uniknya dia ini looknya look Sinandi. Coba Anda amati. Nah, looknya ini dia look Sinandi. Jadi seperti kayak pejetan gitu memang. Nah, ini di dalam dunia Tosan Aji sangat terkenal sekali. Keris-keris betok pejetan itu adalah betok Nisumbro dan juga Joko Suro kalau nggak salah, itu yang dari Belambangan, itu anak dari Empu Supo. Nah, itu Joko Suro dan juga Empu Nisumbro. Itu terkenal dengan pusakanya kecil-kecil seperti ini, dia pejetan. Nah, ini seperti kayak dipijet tangan seperti ini, sobat. Nah, itulah akhirnya menjadi sebuah pusaka yang look Sinandi. Ini mantep ini pusakanya. Nah, kalau Anda melihat di sobat, untuk di bilahnya ini apa ya, ada semacam kayak goresan gitu. Nah, semacam kayak goresan, apakah ini dulu digores dengan kukunya empunya ataukah seperti apa? Karena ini kalau untuk saya dia ini gonjonya iras, sobat. Tetapi kalau kita teliti di bagian sini seperti tidak ada enggek-enggekannya atau tidak ada semacam kayak penandanya. Tetapi ini bukan gonjonya hilang. Karena apa? Karena di bagian ini, sobat. Nah, di bagian pesinya ini, di bagian pangkal pesi ini pun juga tidak ada bekas dari rumah gonjonya. Itulah kenapa saya sangat yakin ini memang gonjonya adalah gonjo iras. Nah, gonjo irasnya sebagai apa ya? Sebagai gantinya gitu. Penandanya itu mungkin ini, sobat. Nah, dan ini pun juga dia bolak-balik. Nah, kalau bolak-balik seperti ini kan berarti memang ada maksud dalam pembuatan, dibuat ada tanda seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan pusakanya pun juga ini termasuk dari pusaka unik. Ini pamornya kalau menurut saya masuk di pamor Pandito, Bolo Pandito ini, sobat. Dapurnya dapur betok. Nah, betoknya ini look Sinandi, sobat. Dan ini adalah pusaka sepuh. Mungkinkah ini pusaka Nimbok Sumbro itu atau betok Sumbro? Kalau di dalam dunia Tosan Aji kan terkenalnya betok Sumbro. Nah, ini kalau Anda melihat asik loh ini. Dia memang apa ya, bentuknya dia tidak panjang. Jadi dia kecil ini, sobat. Jadi pusakanya ini dia kecil, masuk pattern, masuknya segini, cuma sekilan. Nah, ini pun juga kalau dibawa kemana-mana juga sangat efisien sekali. Ini sebagai sebuah pusaka tindih kalau
di dalam dunia tosan aji, dapur Betok itu kebanyakan untuk pusaka tindih. Ini punya keunikan tersendiri, jadi dia untuk dibilahnya Luk Sinandi, seperti kayak pejetan tangan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini pun juga saya maharkan, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.